Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah sampai dengan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah namanya dinisbatkan kepada Umayyah bin Hab bin Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang kakek buyutnya Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Bani Umayyah ini pada tahun 41 Hijriah atau bertepatan dengan 661 Masehi. Nah, Bani Umayyah sendiri pertama kali masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Bicara tentang Bani Umayyah, maka tak luput dari yang namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau lahir kira-kira 5 tahun sebelum masa kenabian Rasulullah. Setelah keislamannya, dia diberi amanat untuk menulis wahyu karena beliau memiliki potensi membaca dan menulis yang sangat bagus. Nah, ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, saudara Muawiyah bernama Yazid bin Abu Sufyan memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Syam. Nah, kala itu Yazid meminta bantuan pasukan. Akhirnya Abu Bakar menambah pasukan dan dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Singkat cerita, Yazid dan Muawiyah berhasil menaklukkan kota-kota utara seperti Sidom, Beirut, dan lain-lain. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saudara Muawiyah yaitu Yazid diberikan amanah untuk menjadi gubernur Damaskus dan Muawiyah menjadi gubernur Syria. Nah, pada ketika Yazid ini meninggal, Muawiyah menyetir dua wilayah tersebut. Jadi Damaskus sama Syria dipimpin oleh Muawiyah. Nah, masa kepemerintahan Muawiyah menjadi gubernur ini sampai dengan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena dia dikenal sebagai orang yang kuat dan tangguh. Akan tetapi pada saat kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dicopot dari jabatannya. Nah, dari sini timbul konflik. Sebenarnya konfliknya sudah ada ketika Khalifah Utsman bin Affan mati terbunuh. Nah, dari sini, tapi ketika dia dicopot dari jabatannya, konflik ini malah menjadi-jadi. Sampai akhirnya terjadi yang namanya perang Siffin. Dari kubu Muawiyah ada Amr bin As. Jadi ketika perang Siffin ini, Amr bin As melakukan taktiknya. Taktiknya apa? Dia melakukan tahkim atau arbitrase. Nah, jadi ketika setelah perang Siffin ini, dari kubu Ali terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama adalah golongan Khawarij yang dia tidak puas akan hasil tahkim, dan yang kedua adalah Syiatu Ali atau pengikut Ali. Nah, golongan Khawarij ini mereka pergi ke pelosok Islam, dia melakukan kerusuhan dan dia merencanakan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga Amr bin As. Nah, akan tetapi yang dapat membunuh hanyalah Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh Khalifah Ali. Nah, setelah itu kekhalifahan diteruskan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari sini timbul konflik lagi. Singkat cerita, Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi dengan beberapa syarat. Nah, kejadian ini terjadi di kota Maskin atau dekat dengan Madam Kufah atau terkenal dengan sebutan Amul Jamaah. Nah, masa kepemimpinan Bani Umayyah sendiri mencapai hampir 1 abad atau 90 tahun dengan 14 khalifah. Nah, siapa saja khalifahnya? Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 41 sampai dengan 60 Hijriah. Yang kedua Yazid bin Muawiyah dari tahun 60 sampai dengan 64 Hijriah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid memimpin dari tahun 64 sampai dengan 64 Hijriah. Yang keempat Marwan bin Hakam memimpin dari tahun 64 sampai dengan 65 Hijriah. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan dari tahun 65 sampai dengan 86. Yang keenam
Walid bin Abdul Malik yang memimpin dari tahun 86 sampai dengan 96 Hijriah. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik yang memimpin dari tahun 96 sampai dengan 99 Hijriah. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz 99 sampai dengan 101 Hijriah. Yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik dari tahun 101 sampai dengan 105 Hijriah. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik dari tahun 105 sampai dengan 125 Hijriah. Yang ke-11 Walid bin Yazid dari tahun 125 sampai dengan 126. Yang ke-12 Yazid bin Walid dari tahun 126 sampai dengan 127 Hijriah. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid dari tahun 127 sampai dengan 127 Hijriah. Yang ke-14 Marwan bin Muhammad dari tahun 127 sampai dengan 132 Hijriah. Nah, pada masa kepemimpinan Bani Umayyah ini dia menjadikan kerajaan temurun-temurun atau biasa dibilang dengan monarki hereditaris. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini adalah daulah khalifah atau kerajaan Islam yang berdiri paling lama, hampir 5 abad lebih lah. Nah, di sini dari daulah Bani Abbasiyah ini menjadi masa keemasan Islam. Dan yang paling terkenal adalah ketika masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Sampai-sampai ketika itu, kala itu kan di Baghdad. Nah, ini menjadi mercusuar dunia. Jadi dari semua penjuru negara itu banyak yang ke mana? Yang ke Baghdad sini hanya untuk mencari ilmu. Nah, singkat cerita di daulah dinasti Abbasiyah ini mereka mengumpulkan buku-buku dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah bentuk peradaban Islam ketika daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah kota-kota pusat peradaban. Nah, di sini ada Baghdad dan juga Samarkand. Nah, di Baghdad ini merupakan kota-kota satelit, yaitu kota ini dilengkapi dengan kantor, toko-toko, rumah-rumah, taman-taman, kolam dan lainnya, sehingga Baghdad menjadi kota kerinduan seluruh dunia. Yang kedua adalah Samarkand. Samarkand ini ketika itu diberi nama oleh Khalifah Al-Mansur dengan nama Samarkand atau namanya Samarkand Manro'ah, maksudnya adalah senang memandangnya. Yang kedua adalah bangunan-bangunan. Ada madrasah. Madrasah ini pertama kali didirikan oleh Nizamul Mulk. Yang kedua kutab. Kutab ini tempat belajar bagi pelajar tingkat rendah dan juga menengah. Yang ketiga ada masjid. Masjid di sini biasanya digunakan untuk tempat belajar tingkat tinggi dan tahassus. Yang keempat adalah madrasah munadhat, tempat pertemuan para pujangga, ahli fikih dan para sarjana untuk menseminarkan masalah-masalah ilmiah. Majelis ini banyak dijumpai di kota-kota besar. Yang kelima adalah Darul Hikam, merupakan perpustakaan pusat dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, diteruskan oleh Al-Ma'mun. Nah, bicara tentang Darul Hikmah ini adalah perpustakaan besar yang isinya itu semua ilmu lah. Nah, ini sudah diterjemahkan kepada bahasa Arab. Nah, pada masa keruntuhan Bani Abbasiyah ini di Khalifah terakhir Al-Mu'tasim, ketika itu kan bangsa Mongol menyerang. Nah, buku-buku di Darul Hikmah ini ditenggelamkan ke laut. Akhirnya laut ini disebut dengan nama Bahrul Aswad atau Laut Hitam. Diambil karena hitam ini maksudnya luntur-lunturan tinta dari buku-buku itu. Yang ketujuh ada Masjid Raya Cordova, dibangun pada tahun 386 Masehi. Yang ketujuh Masjid Ibnu Taulon di Kairo, dibangun tahun 876 Masehi. Yang ke-8 ada Istana Al-Hamroh di Cordova. Yang ke-9 ada Istana Al-Caesar dan lain-lain. Nah, pada masa daulah Bani Abbasiyah ini juga
banyak perkembangan-perkembangan dari ilmu filsafat. Contohnya ada Al-Kindi, ada Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, dan lain-lain. Selanjutnya di bidang kedokteran juga ada para dokter-dokter ahli Islam, yaitu Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Thabib bin Hurrah, Ar-Razi, atau Razes. Di sini juga peradabannya juga ada di bidang matematika, ada tokoh Umar Al-Faruq dan lain-lain. Bidang astronomi juga ada, di bidang seni ukir juga ada. Nah yang terakhir adalah masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah ini yang pertama karena dimulai dari periode pertama, yaitu karena tokoh-tokohnya atau figur-figurnya suka bermewah-mewahan. Yang kedua, tentang mundurnya dinasti Abbasiyah ini dimulai pada saat periode kedua. Yang pertama, lemahnya para khalifah dan dominasi kalangan militer. Yang kedua, munculnya peradaban masa lalu seperti bermewah-mewahan dan berfoya-foya. Yang ketiga, munculnya negeri-negeri kecil. Dan yang keempat, serangan pasukan Salib dan Mongol. Yang ketiga ada periode ketiga dan keempat, munculnya penguasa-penguasa yang memiliki tentara sendiri. Mereka terbagi menjadi tiga, yaitu penguasa daerah yang berdiri sendiri. Yang kedua, penguasa daerah yang mengakui kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, penguasa yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah dengan cara mengirim upeti. Yang keempat, beberapa penguasa yang berdiri sendiri, yaitu ada dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Yang kedua, dinasti Idrisiyah di Maroko. Yang ketiga, dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Dan yang keempat, dinasti Hamdani di Mosul atau Irak. Yang kelima adalah penguasa daerah yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah yang mendapat gelar Amir, adalah dinasti Buaihiyah dan dinasti Saljuk. Yang keenam, para penguasa di provinsi yang mengirim upeti kepada khalifah dinasti Abbasiyah adalah dinasti Aghlabiyah di Tunisia, dinasti Tahririyah di Khurasan, dinasti Ayyubiyah di Mesir dan Suriah. Nah, yang ketujuh ada ancaman terbesar terhadap dinasti Abbasiyah datang dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini yang tadi menenggelamkan buku-buku yang di Darul Hikmah tadi. Mereka dipimpin oleh Hulagan Han, ini pemimpin dari bangsa Mongol. Ia mendapat bantuan dari golongan Syiah yang membenci dinasti Abbasiyah. Dan terakhir pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Han berhasil merebut Baghdad. Ia menghancurkan kota tersebut serta membunuh hampir 1.800.000 rakyatnya. Peristiwa ini mengakhiri dinasti Abbasiyah. Itu tadi sejarah singkat berdirinya dinasti Bani Umayyah sampai dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Saniatus Salsabila, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.